Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para pendengar, anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Pekalongan yang saya banggakan. Suatu hari, sahabat Ali radhiyallahu an memanggil putranya. Beliau kemudian mengatakan, "Ya bunayya, hai anakku, ihfad anni arba'an wa arba'an." Hafalkan, camkan baik-baik dariku 4 wasiat, dilanjutkan dengan 4 yang lain. La yadhurruka ma'amilta ma'ahun. Engkau tidak akan pernah tersesat, engkau tidak akan pernah berbahaya selama engkau mengamalkan pesanku ini, wasiatku ini. Diawali dengan aghnal ghina al-aqlu. Akal adalah kekayaan yang paling berharga. Wasiat ini diawali dengan perhatian Ali karamallahu wajhah akan akal. Artinya adalah ilmu dan pendidikan. Karena akal, karena ilmu dan pendidikan inilah yang akan menghiasi sekaligus memberikan keistimewaan dan pembedaan antara satu dengan yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang tahu, orang yang berilmu dengan orang yang tidak tahu, dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya berbeda, tidak sama. Sesungguhnya Allah dalam firman ini akan menyatakan bahwasanya aku akan mengangkat derajat, memuliakan orang-orang yang berilmu, dan aku akan hinakan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bodoh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang lain mengatakan, berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka pernah Allah Subhanahu wa taala menawari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. "Hai Sulaiman, engkau akan saya kasih harta tahta kekuasaan, atau engkau memilih akan saya kasih ilmu?" Maka Nabi Sulaiman pun memilih ilmu. Dengan ilmu itu Nabi Sulaiman mendapatkan segalanya, mendapatkan harta, mendapatkan tahta, mendapatkan kekuasaan yang kekuasaannya itu sangat besar sehingga tidak dimiliki oleh orang-orang selain Nabi Sulaiman. Itulah pentingnya berilmu. Wasiat yang kedua, wa akbarul fakri al-humku. Kebodohan adalah kefakiran yang paling besar. Wasiat ini adalah peringatan akan hakikat kefakiran, yaitu kebodohan. Maka Al-Hikmah mengatakan, "Laisal fakiru man la mala 'indahu, fa innal faqira faqirul ilmi wal adab." Tidak dinamakan orang itu adalah orang fakir, orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan. Namun hakikat kefakiran adalah orang yang tidak memiliki ilmu dan sopan santun. Wasiat yang ketiga, wa uhasyal wahsyatu al-ujibu. Kesombongan adalah kesendirian yang paling sunyi. Karena kesombongan artinya meniadakan Tuhan, meniadakan Allah.
Karena kesombongan pada hakikatnya juga meniadakan orang lain karena ia merasa lebih daripada segalanya. Inilah dosa yang pertama kali ada dalam sejarah kehidupan makhluk, yaitu dosanya iblis laknatullah. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud, untuk hormat kepada manusia ciptaan Allah Adam alaihissalam, iblis mengatakan dengan penuh kesombongan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku kan diciptakan dari api, sedang dia diciptakan dari tanah. Aku kan yang paling duluan daripada dia. Kenapa saya harus sujud, harus hormat? Dengan penuh kesombongan. Maka gara-gara kesombongannya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan iblis, menurunkan derajat iblis sampai iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Para hadirin yang budiman, orang yang sombong itu ibarat orang yang berdiri di atas gunung. Dia melihat orang lain kecil, namun dia tidak sadar bahwa orang lain di saat yang sama juga melihatnya kecil. Wasiat yang keempat. Wa akbarul hasabi husnul khuluq. Kebaikan budi pekerti adalah kemuliaan yang terbesar. Ini adalah anjuran untuk berbudi pekerti yang baik, berperilaku yang baik, berakhlak yang mulia. Karena sesungguhnya saat kita berakhlak, kita menghormati orang lain, pada hakikatnya sebenarnya kita menghormati diri kita sendiri. Saat kita memuliakan orang lain, sebenarnya kita memuliakan diri sendiri. Saat kita bersopan santun kepada orang lain, di saat yang sama sebenarnya orang lain juga akan memperlakukan kita seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bersabda, yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat, hari akhir kelak, daripada akhlak budi pekerti yang baik. Para hadirin yang budiman, para pendengar yang budiman, demikianlah sekelumit apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.